Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Made Daniel Nanda, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 9. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor di ruang R3. Silakan simaklah videonya. Di vektor R3 ini, saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Yang kedua, operasi vektor di ruang R3. Yang ketiga, banyak vektor di ruang R3. Yang keempat, vektor satuan di ruang R3. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang vektor kolom. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan terurut, yaitu XA, YA, dan ZA yang tersusun menurun. Atau dituliskan dengan sebagai vektor A sama dengan XA, YA, ZA yang dinamakan dengan vektor kolom. XA menyatakan pergeseran XA satuan dengan sumbu X sejajar dengan sumbu X. YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y. ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Yang selanjutnya di sini ada vektor baris. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA, ZA yang tersusun secara mendatar. Beda seperti vektor kolom seperti tadi, vektor kolom itu tersusun menurun dan vektor baris ini disusun mendatar. Atau ditulis sebagai vektor A sama dengan XA, YA, ZA yang dinamakan dengan vektor baris. Sama seperti tadi, XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu Z. Selanjutnya di sini ada vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis I, J, K adalah vektor basis yang basis pada arah positif sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang dinyatakan dalam vektor I, komponennya itu 1, 0, 0, atau bisa juga disusun secara menurun seperti ini. Dan vektor J, komponennya itu 0, 1, 0, atau bisa juga disusun secara menurun, yaitu vektor kolom menggunakan vektor kolom. Dan vektor K itu komponennya 0, 0, 1, atau bisa juga disusun dengan vektor kolom. Cara disusunnya itu menurun. Lebih jelasnya di sini juga terdapat gambarnya. Contoh soal, diketahui titik A komponennya itu 3, 6, 1 dan B min 2, 2 dan 0. Tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Yang pertama-tama di sini kita menentukan vektor kolomnya. BA sama dengan komponen vektor A dikurang dengan komponen vektor B. Komponen vektor A itu yaitu 3, 6, 1. Dan komponen titik B yaitu min 2, 2, dan 0. Cara menguranginya itu atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. 3 dikurangi min 2 yaitu 5. 6 dikurangi 2 yaitu 4. Dan 1 dikurangi 0 yaitu 1. Jadinya hasil vektor BA yaitu 5, 4, 1. Yang kedua di sini vektor baris, sama seperti vektor kolom, tetapi di vektor baris ini disusun secara mendatar, dan vektor BA sama dengan 5, 4, 1 yang disusun secara mendatar. Yang ketiga di sini ada vektor basis. Di sini hanya menambahkan basisnya aja, yaitu seperti I, J, dan K. Vektor BA sama dengan 5I ditambah 4J ditambah 1K. Jadinya hasil vektor basis dari vektor BA yaitu 5I ditambah 4J ditambah K. Selanjutnya kita lanjut ke operasi vektor. Jika vektor A itu komponennya X1, Y1, dan Z1, dan vektor B itu komponennya X2, Y2, dan Z2, maka yang pertama di sini ada operasi penyebelahan vektor A ditambah vektor B. Di sini artinya komponen dari vektor A ditambah dengan komponen dari vektor B. Vektor A ditambah vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2. Cara menambahnya itu atas ditambahkan dengan atas, bawah ditambah dengan bawah, tengah ditambah dengan yang tengah. Ini sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, dan Z1 ditambah Z2. Yang kedua di sini ada operasi pengurangan vektor A dikurang vektor B. Di sini artinya komponen dari vektor A yaitu X1, Y1, dan Z1 dikurang dengan vektor B yaitu Z2, Y2, dan Z2. X2, Y2, dan Z2. Artinya itu sama dengan X1 dikurang X2,
Y1 dikurang Y2 dan Z1 dikurang Z2. Kita lanjut yang ketiga. Vektor A akan sama dengan vektor B apabila X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Yang keempat, di sini ada konstanta K dikali vektor A. Ini artinya K dikali dengan seluruh komponen yang ada di vektor A. Jadinya sama dengan K dikali X1 dikali Y1 dikali Z1. Jadinya sama dengan KX1, KY1, dan KZ1. Dengan K adalah sebuah konstanta. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soalnya. Jika vektor A itu komponennya min 1, 2, 2, dan 3, dan vektor B itu komponennya 2, 1, dan 5, dan vektor C itu komponennya 5, 1, dan 7. Tentukanlah yang A, vektor A ditambah vektor C, yang B, 3 vektor C dikurang B. Cara penyelesaiannya, yang A, vektor A ditambah vektor C. Di sini vektor A-nya itu komponennya itu min 1, 2, dan 3, ditambah dengan vektor C, yaitu komponennya 5, 1, dan 7. Ini caranya menambahnya, atas ditambah dengan atas, tengah ditambah yang tengah, dan bawah ditambahkan dengan yang bawah. Min 1 ditambah 5 yaitu 4, 2 ditambah 1 yaitu 3, dan 3 ditambah 7 yaitu 10. Kita lanjut yang ke B, yaitu 3 vektor C dikurang B. Di sini kita kali dulu 3 dikali komponen dari vektor C, yaitu 5, 1, dan 7, dikurang dari vektor B, yaitu komponennya 2, 1, dan 5. Di sini kali dulu 3 kali 5 yaitu 15, 3 dikali 1 yaitu 3, 3 dikali 7 yaitu 21, dikurang dengan vektor B, yaitu 2, 1, dan 5. Di sini sama, atas dikurang dengan atas, bawah dikurang dengan bawah, tengah dikurang dengan tengah. 15 dikurang 2 yaitu 13, 3 dikurang 1 yaitu 2, dan 21 dikurang 5 yaitu 16. Jadi hasilnya itu adalah 13, 2, dan 16. Selanjutnya di sini ada panjang vektor. Panjang vektor dari vektor A, komponennya itu X, Y, dan Z, ditulis dengan vektor A yang diapit dengan tanda mutlak. Ditentukan dengan rumus panjang vektor sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jika pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan A, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, dan ZB, maka vektor AB, panjang vektor AB yaitu akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat dan ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 1, 3, dan min 1, B 3, 5, 0, dan C min 1, 4, 1. Tentukanlah panjang vektor AB. Penyelesaiannya, panjang vektor AB sama dengan akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Sama dengan XB-nya itu 3 dikurang XA, XA-nya itu 1 kuadrat ditambah YB, YB-nya itu 5 dikurang YA, YA-nya itu 3, 5 dikurang 3 kuadrat ditambah ZB-nya itu 0 dan ZA-nya itu min 1. Jadinya 0 dikurang min 1 kuadrat. Jadinya sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 9. Selanjutnya di sini ada vektor satuan. Misalkan vektor A itu komponen X, Y, Z bukan vektor 0 dan vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan E vektor A atau A yang di atasnya berisi tanda caping. Vektor satuan dari vektor A searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Vektor satuan dari A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Atau bisa juga ditulis dengan tanda A yang di atasnya berisi caping. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat contoh soal berikut.
Diketahui vektor A sama dengan 2i dikurang J ditambah 2K. Tentukanlah vektor satuan dari vektor A. Penyelesaiannya, vektor A itu komponennya 2, min 1, dan 2. Di sini kita tulis dengan vektor baris. Vektor satuan dari A yaitu sama dengan 1 per panjang vektor A dikali A. Vektor satuan dari A sama dengan 1 per akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali komponen dari vektor A yaitu 2, min 1, dan 2. Vektor satuan A sama dengan 1 per akar 9 dikali dari vektor A yaitu 2, min 1, dan 2. Panjang vektor satuan A sama dengan 1 per 3 dikali komponen dari vektor A yaitu 2, min 1, dan 3. Jadinya vektor satuan dari vektor A yaitu sama dengan 2 per 3, min 1 per 3, dan 2 per 3. Untuk lebih memahami materi, di sini terdapat latihan soal-soal. Di sini terdapat 3 soal, teman-teman bisa menjawabnya. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.